kembali melaksanakan jasad kita, makan, minum, olahraga, istirahat, dan kita lengkapi malam ini dengan santapan rohani agar fisik kita kuat secara jasadi dan juga secara rohani. Ya mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan, keberkahan, kesolehan buat kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga tentunya di area Jobset Freeport Indonesia, baik di Halen, di Lolen, mudah-mudahan juga dalam keadaan aman dan kondusif insyaallah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian keluarga Islami tentang mengenal tipe suami yang saleh. Kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan ilmu yang mengandung hikmah. Dari saya, jamaah boleh mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka waqsur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan tipe suami yang ketiga. Ini kira-kira tipe kita atau siapa nih? Yaitu apa cirinya? Suami pemurah kepada istri. Suami pemurah kepada istri. Ini adalah tipe suami yang ketiga. Ada riwayat menceritakan tatkala Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berbincang-bincang dengan 11 wanita. Jadi Sayyidatina Aisyah ini ngobrol dengan 11 ibu-ibu. Dan pada saat yang dibicarakan dari istri yang ke-11 ya. Maksudnya di sini si wanita itu yang ke-11 menyampaikan tentang karakter suaminya. Jazakallah. Ya, inilah karakter suaminya. Jauzi Abu Zar'in fama Abu Zar'in anasa min khaliyin udhunayyin wa mala'a min syahmin ghadudayya wa bihajjani. Kemudian suamiku famajjahat ilayya nafsi wajadani fi ahli godaimatin bisyikkin faja'ani fi ahli sahirin wa atitin wa da'isin wa munaqqin. Kemudian suamiku fa'indahu aqulu fala uqabbahu wa arqudu fa'atassabahu wa ashrabu fa'attaqanahu. Apa yang disampaikan oleh istri yang ke-11, dia mengatakan suamiku itu Abu Zara. Abu Zara itu petani. Mungkin kita kan ada suaminya petani, berarti petani ini bisa jadi petani itu petani ladang dan peternak, begitu maksudnya. Apa yang kau ketahui, kata Aisyah, tentang suamimu Abu Zara? Apa dia bilang? Zauji Abu Zar'in fama Abu Zar'in anasa min khaliyihim. Ia itu suamiku menggerakkan telinga saya dengan perhiasan. Orang Arab itu kan puitis, Pak. Ya, orang Arab itu kalau bicaranya itu puitis dan istilah kita mungkin mengandung syair. Ya, jadi kalau nggak dibahas ya nggak paham maksudnya apa. Baik, nanti kita akan bahas. Yang kedua, suamiku itu tipenya itulah udhunayin wa mala'a min syahmin ghadayyin wa bajahani. Kedua tangannya tuh sangat diisi dengan daging yang menggembirakan saya, maka senanglah diri saya. Kemudian fa bajahat ilayya nafsi wajani fi ahli ghanimatin bisyikin wajani fi ahli sahirin wa atiyatin wa daisin wa naqin. Suamiku mendapatkan saya pada keluarga pengembala kambing. Yang awalnya saya itu gembala kambing yang sedikit dan susah. Ini maksudnya si perempuannya. Lalu suamiku datang dan menjadikanku menjadi keluarga yang memiliki kuda, unta, kerbau dan sawah.
fa'indahu aqulu fala uqabahu wa arqudu fa'attasbahu wa ashraba fa'atqanahu. Saya berbicara depan suami saya dengan tidak mencacinya, tidur bersamanya hingga subuh, dan saya minum sampai puas di waktu pagi. Nah, kita akan bahas ini. Apa maksudnya dari tipe ini? Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, maka makna hadis ini ya disampaikan bahwa suamiku itu Abu Zaid anasa min huliyihim, menggerakkan telinga saya dengan perhiasan. Maksudnya apa? Orang Arab itu memberikan perumpamaan bahwa orang yang pemurah hati itu adalah sebagai pemilik segala macam ternak, ladang, dan kekayaan. Artinya bahwa di kalangan Arab, ya, orang itu yang pemurah hati berarti dia itu kaya. Gak mungkin pemurah hati itu miskin, gak mungkin. Pemurah hati itu biasanya kaya dan memiliki segalanya, hewan, termasuk ladang, artinya peternakan, pertanian, begitu. Kemudian ya, apa yang disampaikan oleh istrinya itu, maka suamiku memberikan berbagai perhiasan kepada istrinya sampai telinganya bergerak-gerak karena banyak beratnya antingnya. Kenapa? Karena di Arab itu ciri seorang wanita itu dihargai oleh istrinya, dan suaminya pemurah lihat dari tampilan istrinya. Kalau istrinya pakai kalung, pakai gelang, pakai gege, berarti suaminya peduli gitu. Tapi pas dilihat kok gak ada kalungnya, gak ada gelangnya, gak ada gege, itu apa ya? Kalau gelang di kaki itu apa namanya, Pak? Gege ya? Kalau di Sunda namanya gege apa ya? Kalau gelang di kaki apa namanya? Bahasa Jawanya apa tuh? Gelang kaki. Jadi kalau di Arab itu, Pak, kalau di Arab itu ada seorang wanita gak kelihatan kalungnya, gelangnya, gelang kakinya, berarti suaminya pelit gitu. Walaupun dia punya rumah besar, punya mobil, punya kebun, berarti suaminya pelit, tidak pemurah. Tapi kalau istrinya kelihatan, ada gelangnya, ada gelang kakinya, gelang tangannya, apalagi pas kumpul dengan ibu-ibu kan dibuka tuh jilbabnya, kelihatan anting apa gelang lehernya, berarti suaminya itu peduli, suami itu pemurah, seperti itu. Kenapa? Karena terlihat apa yang ditampilkan di badannya, gitu Pak. Apa yang ditampilkan di badannya, itu maksudnya. Kemudian ya, yang berikutnya juga suamiku itu adalah udunayyi wala mala'a min syahmin wa ghadayan wa bahajjani. Kedua lengan tangan saya itu diisi dengan daging yang menggembirakan saya, maka senanglah diri saya. Maksudnya apa? Diisi dengan daging. Artinya apa? Suaminya itu istrinya tuh tidak jadi kurus gitu, Pak. Dirawat, dikasih makan, dikasih menu yang sangat terbaik. Maka suaminya itu selalu memperhatikan sandang, pakan, makannya keseharian, dan suaminya itu tidak takut uangnya habis. Walaupun dia kerja jauh, yang penting istrinya terisi ada dagingnya, gitu Pak. Jangan sampai kita nih kerja di Freeport, pas pulang istri, mohon maaf, kerongkongan gitu Pak, kurus. Ini Pak Ustadz masalahnya saya nggak tahu juga nih, kasih makan istrinya nggak makan-makan. Berarti Bapak belum bisa menyenangkan hati kan ciri orang yang salah satu yang senang itu kan kelihatan dari postur tubuhnya Pak ya. Makanya saya lihat di Freeport nggak ada yang kurus-kurus, berarti tercukupi, PSU sukses. Nah itu alhamdulillah Pak. Kalau ada karyawan yang kurus itu salah sendiri. Kenapa tiap pagi siang sore ada mes dibuka nggak makan, berarti itu salah karyawan. Itu enggak Pak? Betul kan? Saya bukan membela PSU, tapi sudah berjuang gitu. Artinya perusahaan sudah memberikan fasilitas yang terbaik, kenapa nggak makan? Begitu. Nah maka jamaah rahimakumullah, suaminya itu dia seperti memberikan daging kepada saya. Maksudnya apa? Mencukupi makan keseharian. Tidak pernah kurang, keluarganya itu tidak pernah telat makan. Diperhatikan makannya, diperhatikan menunya, apa yang mau makan oleh suami, oleh istrinya, mau makan apa anak-anaknya, dicukupi begitu. Bahkan gak apa-apa uang habis, yang penting anaknya itu, istrinya itu tercukupi. Inilah termasuk tipe suaminya. Kemudian juga diibaratkan dengan penuh daging, maksudnya adalah terjaga. Tubuhnya itu terjaga dari makanan yang halal dan bergizi. Mohon maaf, kadang ada juga keluarga yang suaminya tuh makannya tuh enak-enak Pak,
Satu kali makan bisa 200.000, bisa 300.000. Istrinya di rumah tempe tahu, berarti itu suaminya bukan tipe ini, Pak. Ada yang begitu kan, suami bisa beli koko, bisa beli kaos harganya 200.000, istrinya beli kaos yang 50.000 tiga diloakan. Ada yang seperti itu. Berarti suami itu memperkaya diri tapi tidak pemurah sama istri. Kalau ini pemurah sama istrinya. Kemudian juga suaminya itu sangat memperhatikan fisik, mental keluarganya, memantaunya. Apabila keluarganya sakit, istrinya sakit, segera dicek, dibawa ke dokter. Apa penyakitnya? Gak dibiarkan, jangan sampai sudah ketahuan, sudah penyakitnya akut, baru suaminya bilang, oh kaget, berarti suaminya gak perhatian. Bukan tipe ini. Kalau tipe ini, suaminya tuh perhatian sama istrinya, dicek batuk sedikit, ada apa nih? Kenapa nih sakit tenggorokan? Ada apa? Kenapa meriang? Dicek. Begitu, Pak. Artinya suaminya peduli betul sama istrinya, baik secara sandang, pangan, papannya, bahkan fisik mentalnya peduli. Inilah tipe suami. Ya rahimakumullah, sekarang lagi musim orang pengen kaya dengan cara melipat gandakan uang, ya. Dulu terkenal apa namanya? Siapa tuh yang mengeluarkan uang dari kantong itu? Ternyata itu uang palsu. Masa uang saya banyak begitu ya? Kalau banyak begitu ya nggak usah dibanyak-banyakin, cukup beli uang dan apa namanya, beli segalanya gitu. Ternyata itu tipu-tipu. Nah, kalau ingin Bapak berlipat gandakan uang, ini cara yang benar. Ini uangnya Bapak bisa berlipat. Perhatikan ya, jangan berkedip matanya, Pak. Perhatikan. Ini cara Pak berlipat gandakan uang secara Islami sesuai dengan sunnah. Uangnya cuma 2 lembar. Uangnya cuma 2 lembar, ya. Pertama uang 100.000, yang kedua uang 1.000, gampang. Luruskan hurufnya dengan gambarnya. Nah, gambar orangnya di tengah-tengah tuh, Pak. Tuh, dilipat, tuh, sampai dilipat kecil. Tuh, dilipat. Setelah itu selesai, baru Pak cari koropak tuh kecrek, masukin ke situ, maka akan berlipat, Pak. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, mana kasobis sadaqatin, tidak akan berkurang uang yang sedekah, fal yazdu, bertambah. Pengen berkah, Pak? Nah, nanti dibuktikan nanti. Setelah selesai keluarkan. Bila perlu jangan uangnya ATM-nya masukin, nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Ya, rahimakumullah, jangan lama-lama nanti jadi bioskop Darus Saada. Lewat lagi ya.